Kembali lagi konsep Cokro Manggilingan tadi. Cokro Manggilingan. Ya, misalkan kalau masalah raja-raja Jawa atau sampai sekarang pimpinan-pimpinan Nusantara atau apa, itu juga ada masanya juga. Kadang pimpinannya begini, kadang begitu, ya itu semua punya masa. Artinya sangat negara maju atau negara yang menjadi itu kan dasarnya harus punya ya, nilai-nilai seni budayanya harus kuat juga. Kalau di Marvel Universe itu Pak Benny itu kayak ini Hank Pym yang penemu Pym partikel itu loh. Kayak Ant-Man itu yang bapaknya itu ya itu Pak Benny. Peran yang ke-8 ini Pak Benny kan udah mengeluarkan karya 70 karya. Nah, udah berapa banyak Pak karya yang udah dibeli? Asik. Waduh, ada. Saya juga enggak banyak ngomong tentang, saya punya pikiran bahwa masa lalu itu adalah masa depan. Masa lalu adalah masa depan. Mungkin agak ekstrim tapi kok ya. Oke, welcome back di Rahmati Rire Channel. Ya, akhirnya setelah sekian purnama guys, ngobrol juga sama Pak Benny Dewo. Wah. Nah, untuk kalian yang kemarin sempat aku spill di kontennya Nawesanya ini, nah di bagian itu kan aku spill beberapa seniman yang nantinya aku ngobrol sama beliau-beliau. Nah, salah satunya ada Pak Benny Dewo di sini. Akhirnya, by the way, selamat Pak atas pameran tunggalnya yang berjudul Imaginer ya. Terima kasih Mbak Riri. Keren banget. Ada 70 karya guys dipamerin di Rumah Budaya Sidoarjo di bulan Oktober ini. September Oktober. Wah, keren banget. Nah, pamerannya tentang apa? Terus gimana perjalanan Pak Benny Dewo ini sampai dikoleksi juga sama salah satu musisi juga. Bang apa ya Pak Ari Lasso ya. Sampai dikoleksi sama Ari Lasso. Nah, kita ngobrol-ngobrol sini guys gitu. Jadi Pak Benny? Ya, siap. Terima kasih Mbak Riri. Gimana? Ini ya saya cerita tentang perjalanan berseni rupa ya. Pameran ini pameran tunggalnya Pak Benny yang keberapa Pak? Ke-8. Ke-8. Ya. Berarti udah 8 kali nih guys pameran. Wih, pameran tunggal itu beda soalnya. Pameran tunggal sama pameran bersama itu emang beda value-nya. Jadi lebih all out, lebih kayak konser tunggalnya itu di pameran tunggal kalau seni rupa gitu. Betul. Dan Pak Benny itu 8 kali, bayangin. Oh. Nah, monggo diceritakan Pak tentang pameran ke-8 ini, Imaginer ini yang tadi sempat disanding juga 70 karya ditampilin. Wow, 70 karya. Itu apa ada maksudnya atau kayak gimana Pak? Ya yang jelas saya kepingin menyampaikan sesuatu dari pameran ini yang konsep dasarnya itu sebenarnya Cokro Manggilingan sama Lingga Yoni gitu kan, yang saya kemas menjadi itu adalah sebuah imajiner gitu. Jadi karya-karya ini memang sudah saya tabung sejak 2021 ya. Wow, 2021. Tapi ya tidak banyak juga yang saya tampilkan di sini. Ada 2021, 2022 dan 2023. Tapi yang dominan itu lebih banyak yang 2024 gitu kan. Berarti 3 tahun ya Pak ya untuk persiapan ini ya. Kurang lebih ya. Dan apa istilahnya, inspirasi itu justru hadir itu dari dalam diri ya, dari dalam diri gitu. Saya olah karena saya sendiri juga senang kontemplasi ya, ngayal lah kayak gitu kurang lebih. Nah, itu banyak hal yang saya temukan ya sementara ini dan saya ekspresikan menjadi visual yang saya pamerkan ini. Lebih itulah Mbak Rere. Jadi aku ceritain dulu ya secara singkatnya Pak Benny Dewo ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu Pak Benny Dewo itu siapa sih? Pak Benny Dewo itu dari mana sih? Nah, Pak Benny Dewo ini bukan akademisi seni ya. Betul. Tapi beliau banyak
berguru ke seniman-seniman, ya salah satunya ada Pak Estoyo, Estoyo, ada Pak Triyono, Triyono gitu kan. dulu Ya. di Bali ya Pak ya, Ya di Ubud di Ubud Bali, cukup lama juga, 4 tahun saya di Ubud. 4 tahun dari tahun 92 sampai 90-an, ya 92. sampai 96 97-an lah. Jadi bukan dari kalangan akademisi seni, bukan guys, tapi otodidak nih. Yeah. Semangatnya ini perlu diacungi jempol si Pak Ben ini. Dan karya-karyanya Pak Ben ini juga nggak tentang lukisan aja Pak ya. Betul. Ada karya ada patung, instalasi juga, ada patung juga gitu. Nah, itu tadi aku juga sempat lihat itu ada balon-balon itu juga. betul, ya, instalasi itu. Instalasi. Nah, itu tentang Linggayoni sama Cokro Manggilingan. Nah, mungkin buat teman-teman yang apa itu Linggayoni, apa itu Cokro Manggilingan, tapi sebenarnya aku udah pernah spill itu tentang Linggayoni. Salah satunya di kontenku yang Candi Suko, itu juga salah satu sumber informasi tentang Linggayoni ya Pak ya. Salah satu arketip, arsip, dan cagar budaya yang terekam tentang Linggayoni itu seperti apa, walaupun secara wujud visualnya aja. Betul, artefak ya. Artefak. Nah, Linggayoni sendiri yang aku tahu tentang simbol maskulinitas dan feminin. Nah, kalau Cokro Manggilingan itu tadi sempat sih diceritain tentang Manggilingan itu ternyata ada gilingan atau istilahnya kayak proses siklus gitu. Iya, betul. Nah, mungkin lebih jelasnya apa itu Pak Cokro Manggilingan? Cokro Manggilingan itu falsafah Jawa ya, falsafah Jawa itu bahwa setiap kehidupan itu punya masa. Punya masa seperti ada roda berputar, ada siklus ya. Kadang kita di bawah, kadang kita di tengah, kadang ada di atas, kayak gitu kurang lebih itu. Baik itu secara personal, individu maupun secara universe ya, secara semesta gitu kan. Kalau di Jawa juga dinamakan jagat gede sama jagat kecil atau makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, ternyata di personal, di individu itu masih bisa dipecah lagi. Selain secara fisik itu juga mengalami proses perubahan-perubahan itu juga ternyata pikiran dan batin juga ada perubahan, ada regenerasi atau ada. Betul, yang dulu kita berpikir itu katakan waktu masih remaja berpikirnya seperti ya remaja, bertambah lagi dewasa kita sudah berubah lagi, semakin tua berubah lagi. Nah, itu yang saya rasakan dan itu juga yang saya ekspresikan dalam visual karya-karya kurang lebih itu. Berarti 3 tahun proses untuk mencari apa kegelisahannya itu ternyata menemukan satu garis besarnya itu yaitu tadi Cokro Manggilingan ya. Itu proses kehidupan siapapun itu akan mengalami secara kemanusiaan itu mengalami sosial. Nah itu kan kenapa kok Jawa, kenapa kok kental banget sama Jawa padahal bergurunya sama seniman dan itu di Bali, kenapa kok nggak ada influence? Itu kan juga orang-orang kan mungkin bertanya ya, maksudnya kenapa kok Jawa, mungkin dari silsilah kah Pak atau? Memang ada latar belakang itu ya, itu juga dari orang tua saya. Orang tua saya kalau apa istilahnya menasehati gitu, selalu dengan gaya bahasa falsafah Jawa gitu, kalau ngomongnya begitu. Misalkan contohnya kayak, kok kamu kalau mau masuk hutan ya jangan takut sama harimau, misalkan kayak gitu. Jadi intinya aja yang di poin-poinnya aja yang gitu. Dari orang tua itu ya, bapak saya juga senang. Dan itu sangat kental dengan Jawa ya Pak. Ya misalkan seperti itu. Terus ada lagi enaknya sak kelenteng loroe sak rendeng misalnya gitu. Itu apa lagi itu? Jadi apa itu? enaknya sak kelenteng loroe sak rendeng ya, kita makanya harus waspada, berhati-hati untuk melakukan apapun perbuatan atau itu harus benar-benar dipikirkan konsekuensinya daripada enaknya mau dilut tapi remukmu berkepanjangan. Kelenteng itu adalah bijinya randu.
itu kan lempeng kecil ya. banget. Oh, Nah itu kecil itu banget, kecil. bulat kecil gitu, itu namanya kelenteng. Tapi Ah, kalau sak rendeng itu kan berarti semester gitu kan. oh, jadi makin walaupun dikit tapi lama-lama ya jadi banyak gitu. Enggak, artinya enaknya itu sak kelenteng. Ya dikit. Enaknya didik tok Dikit gitu. tuh. Tapi loromu iki suwe gitu, remukmu iki suwe ya Itu itu sesuatu yang maksudnya kita harus waspada, harus dipikirkan, harus hati-hati, tidak sembarangan. Kurang lebih itu. kurang lebihnya seperti itu. Banyak hal. Nah, perihal Jawa itu kan karena memang berasal dari Jawa, Pak Benny Dewonya sendiri, terus habis itu juga lebih banyak diajari nilai-nilai Jawa ya Betul. oleh orang tua. Nah, terus menurut Pak Benny dengan isu-isu Raja Jawa itu seperti apa? Enggak. Ini out of the book tapi kok kan lagi emang musimnya ini ya Raja Jawa ya. Cuman memaknai bercandaan yang tentang Jawa kayak gitu tuh menurut Pak Benny seperti apa? Maksudnya apakah itu bijak ataukah maksudnya sekarang kan fenomena apa kayak diskriminasi atau stigma jelek itu kan Jawa itu kayaknya emang banyak ya Pak ya. Maksudnya kita sebagai orang Jawa sebenarnya kalau aku sih jujur emang agak apa sih emang penting atau perlu kayak gitu, maksudnya kan itu juga budaya yang harusnya tidak ini ya, maksudnya bolehlah bercanda tapi jangan kayak gitu ya mungkin. Ngono ya ngono gitu kan. Neng ojo ngono. Maksudnya ya. fenomena sosialnya kan seperti itu. Nah kalau Pak Benny menanggapi kayak gitu tuh, menanggapi fenomena sosial kayak gitu, menurut Pak Benny itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang Jawa sendiri? Alangkah baiknya itu seperti apa? Kembali lagi konsep cokro manggilingan tadi. Cokro manggilingan. Ya, misalkan kalau masalah raja-raja Jawa atau sampai sekarang pimpinan-pimpinan Nusantara atau itu juga ada masanya juga. Kadang pimpinannya begini, kadang begitu. Ya itu semua punya masa. Artinya kalau bahasa seni rupanya temporer. Seperti itu ya. Jadi kalau di seni kita ada seni kontemporer, ada yang ini, tapi kebanyakan ya memang seni berjalannya kontemporer karena dinamis kan Mbak ya. Iya, up to date. Iya. Up to date ya memang itu. Karena Terus kehidupan kan memang berjalan terus Pak. Kan? Kalau untuk menyikapi itu ya kita memang yaitu eling lan waspodo itu yang paling rumus yang paling menarik sebenarnya buat secara pribadi ya, secara pribadi. Eling lan waspodo itu paling tidak aman. Eling itu ingat, waspodo ya waspada. Waspada, hati-hati gitu. Iya. Ingat kepada apapun, kepada yang kuasa, kepada omongan kita, kepada laku kita, harus bisa dipertanggungjawabkan. Entah itu seni atau bukan. Iya, apalagi masuk dalam ranah berkesenian. Nah, ya kita juga harus apa? Harus bijak-bijak dan pandai untuk mengolah itu. Harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pikirkan, kita gagaskan, gitu kan. Mungkin bisa berkontribusi terhadap sesama atau kepada lingkungan terkecil atau lingkungan terbesar. Itu juga tadi yang kita sempat diskusi ya. Jadi tadi waktu aku datang ke sini guys, aku sama Pak Benny Dewo sempat ngobrol dulu sebentar tentang kehidupan bla 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 kayak gitu. Nah itu sampai ke kesimpulan ya memang dunia kesenian hari ini nanti akan kembali ke local wisdom. Sangat itu penting, sangat penting karena itu dari banyaknya tadi yang kita bahas akhirnya menemukan esensi obrolan yang ya kurang lebih hampir setengah jam lah kita tadi ngobrol itu ya. Jadi tentang local wisdom. Nah, perihal local wisdom kan sekarang kan lagi genjar-genjarnya ya, maksudnya lokal pride dari seniman lokal atau apa itu juga sekarang kayak maksudnya nggak mengesampingkan pusat atau misalnya kayak kota Jakarta atau kota-kota besar kayak gitu. Nah, itu local wisdomnya yang Pak Benny Dewo kan berdomisili di Sidoarjo. Betul. Nah, melihat local wisdomnya di Sidoarjo sendiri menurut Bapak potensi atau bagaimana? Apa dan nggak cuma Sidoarjo aja, Jawa Timur. Kita ngomongin Jawa Timur. Gimana? Justru Sidoarjo adalah sumber dari tentang Jawa Timur. Nah,
Jadi kan belum tahu kan. Iya, karena masa kerajaan-kerajaan zaman dulu yang masuk di Sidoarjo, misalkan kayak Kahuripan atau sebelum ada Surabaya itu di Sidoarjo dulu. Surabaya belum ada. Nah, itu yang kalau kita gali kan sangat menarik. Ternyata Sidoarjo punya sesuatu yang pada saat itu peradabannya sudah lebih maju. Surabaya belum ada karena Surabaya dulu masih sedimen masih banyak hutan-hutan yang belum maksudnya air laut itu masih ada di Surabaya. Itu jadi kan memang tidak bisa dihuni. Benar. Itu kan menyusut menjadi daratan. Memang di Sidoarjo sendiri yang waktu itu malah lebih maju. Iya, betul. Jadi untuk kedepannya ini local wisdom itu ya akan muncul kuat, apalagi Sidoarjo ya Pak ya. Yang pasti begitu. Kalau ada yang meriset atau menganalisa menarik benang merah ke belakang, kalau tidak ada itu yang menjadi masalah. Kita sebagai generasi saat ini kita tidak tahu. Tapi banyak kok Pak sekarang konten kreator atau orang-orang yang mengulik tentang sejarah-sejarah masa lampau. Betul. Kayak Asisi Channel kan. Terus juga pokoknya ada kok beberapa yang mengulik tentang candi-candi dan segala macam. Gitu. Tapi aku nggak tahu ya apa sudah visit atau sudah mengunjungi Sidoarjo. Mungkin kalau Asisi Channel ngelihat ini mau berkunjung ke Sidoarjo, ketemu sama Pak Benny Dewo atau juga datang di Rumah Budaya. Nah, atau datang ke sini di Rumah Budaya Sidoarjo di Jalan Malik Ibrahim. Jadi bisa connect lah sama teman-teman Sidoarjo, seniman, budayawan, dan banyak perangkat-perangkat atau ekosistem seni yang bisa terhubung di sini. Ya, karena Rumah Budaya sendiri ini punya program-program tentang kita ulik tentang seni, sejarah, misalkan local wisdomnya, sumber-sumber yang perlu kita pikir ulang, kita bahas ulang, yang mungkin tidak terpikirkan oleh artikel-artikel atau karena ya masih kita nggak bisa mengesampingkan masih banyak yang istilahnya ya udahlah di Surabaya, di Jakarta, kayak gitu. Padahal juga di kota-kota lain di kanan kirinya juga banyak potensi kayak gitu. Jadi himbauan nih, apalagi buat parekraf berikutnya, monggo dipikirkan ulang untuk mendukungnya. Dipikirkan ulang, dibuka lagi data-datanya, dikoleksi lagi data-datanya, saling koneksi lagi sama budayawan dan seniman-seniman lokal dan para preset yang ada di seluruh Indonesia. Karena bisa jadi satu keunggulan ya Pak ya. Kita kan tadi juga ngomongin tentang keunggulan nilai budaya ini bisa jadi aset yang nilai tukar kan utang negara makin banyak nih. Nah, bisa jadi solusinya itu dari seni dan budaya itu sendiri. Karena memang beberapa kali itu menyinggung tentang kesenian dan kebudayaan itu bisa jadi aset yang sangat negara maju atau negara yang menjadi itu kan dasarnya harus punya nilai-nilai seni budayanya harus kuat juga. Seni budaya dan harus ingat tentang masa lampau juga untuk bisa dapat apa sih yang akan terjadi di masa depan kayak gitu kan. Betul. Karena itu tadi ngomongin balik ke Cokro Manggilingan itu kan kayak siklus ya. Jadi apa yang ada di masa lalu bisa terjadi juga di masa saat ini atau masa akan datang. Nah, itu ngomongin kayak gitu juga itu ada juga di karyaku sih Pak tentang itu. Karena siklus itu pasti akan berulang lah guys. Jadi emang banyak itu pola kehidupan ya, itu pola dan ininya kan garis siklus itu adalah pola kehidupan untuk apapun, baik itu makhluk hidup atau benda mati. Misalkan kalau kita ngomong tentang benda mati, batu yang dulunya di gunung besar, dia ada bencana, terus akhirnya sampai di sungai gitu kan, di sungai ditemukan orang, terus dipecah-pecah, ternyata menyimpan mineral yang berharga. Iya, kayak gitu, jadi kerikil, jadi apa? Dia kan punya siklus, punya sejarah. Bahkan benda mati pun juga ada esensinya dalam kehidupan. Ada. Jadi kalau Pak Benny ini memang
lebih erat kaitannya. Kita nggak boleh nyepelin hal-hal kecil sebenarnya. Betul. Sebenarnya hal-hal kecil itu sama juga kayak tadi mikrokosmos yang Pak Benny singgung itu. Nah, mungkin bisa sedikit dijelasin Pak buat teman-teman atau penonton yang belum tahu apa itu makrokosmos, apa itu mikrokosmos. Ya, kalau makrokosmos itu kan siklus alam semesta, yang artinya dia jadi punya cerita. Kalau dulu itu katakan kita ngomong enggak jauh lah, misalkan tentang alam yang dulu gunung itu berapi, dia menjadi sekarang tidak menjadi gunung berapi, itu kan dia ngalami siklus. Jadi ada perubahan-perubahan gitu kan. Yang dulu itu misalkan matahari itu mungkin tidak sepanas hari ini kayak gitu, sekarang menjadi panas, ya itu memang karena banyak faktor, misalkan oksigennya atau hutan-hutannya mulai, atau karena apa namanya banyak AC rumah kaca dan macam-macam, itu banyak faktor. Itu alam semesta ya, itu makrokosmos. Kalau mikrokosmos berarti kita berbicara tentang siklus yang berada di diri kita, misalkan secara fisik gitu kan, yang dulunya itu tidak ada, terus ternyata ada setelah ada bapak ibu, ya jadi terus embrio, ya itu sampai jadi lahir, terus kecil, remaja, dewasa, tua, dan tidak ada lagi, ya kembali lagi ke tidak ada. Itu kan juga merupakan secara fisik gitu. Tapi kalau secara batin sama pikiran juga sama mengalami. Sama, dan terkoneksi ya. Pikiran kita juga mengalami siklus, ada perubahan-perubahan. Yang dulu katakan masih kecil gitu, kita enggak paham tentang apa-apa, terus ternyata remaja mulai paham mungkin seperempat gitu kan. Dewasa mulai paham setengah. Dan terus ya. Itu batin, pikiran tetap juga mengalami siklus. Dan kebanyakan karyanya Pak Benny ini, apakah dari awal berkarya itu prosesnya sudah mulai nasarkan itu, atau awal mulanya? Kalau aku lihat kan karyanya Pak Benny ini semi-semi surrealis kalau aku bilang. Kalau kan biasanya ini mitosnya ya, kalau perupa itu dilarang mulai beli aliran lukisannya itu apa. Nah, ini aku karena bukan pengkaryanya, jadi aku punya hak untuk itu, Pak. Jadi menurut aku karyanya Pak Benny ini surrealis, tapi ada popnya gitu, jadi pop surrealis kayak gitulah. Saya enggak berani kalau ngomong aliran. Iya. Karena jangan itu biarin orang-orang yang ngelihat. Saat ini kan aliran itu sudah menyatu menjadi satu gitu. Benar. Itu yang dikelola atau diolah dulu oleh perupa-perupa akhirnya menjadi apa, itu sudah merupakan campuran nggak karu-karuan. Jadi apapun lah terserah. Kalau awal itu juga ngalamin realis kayak gitu Pak? Atau langsung... tahun-tahun 92 sampai 99 bahkan 2000 saya realis. Belajar realis ya. Laris loh. Pada saat itu laris ya. Laris. Kayak gitu. Akhirnya saya merasakan bahwa ini sepertinya duduk aku ini. Kayak gitu kan. Nah itu tahun berapa Pak mulai ngerasa kayak gitu? Itu ya hampir mendekati 2000-an. 2000 awal-awal itu. Jadi saya berani meninggalkan, walaupun ya tanda kutip masih ada laris itu ya. Aku kira meninggalkan realis, tapi iya sih, realis kan ini ya. Artinya berani lepas dari itu, karena saya merasa bahwa benar ini bukan itu aku gitu kan. Ya, akhirnya mulai menemukan tema-tema. Jadi terus akhirnya saya suka dengan tematik-tematik, karena kalau saya melukis dengan tematik itu saya harus menganalisa dulu, harus riset dulu. Itu tantangan. Iya. Artinya saya harus belajar terus untuk sampai menemukan sesuatu sehingga saya paham apa yang akan saya realisasikan. Visualkan juga seperti apa. Ya. Saya harus paham dulu, jadi melalui analisa, riset, belajar Menurut Pak Benny ya, sepanjang pengalaman artistiknya itu paling
paling inget, paling memorable gitu di ingatan Pak Benny tuh pengalaman yang kayak gimana? Pencarian artistik yang pengalamannya kayak gimana? Soalnya kan pencarian pengalaman dan jati diri karya itu kan panjang dan beda-beda ya. Tapi menurut Pak Benny, pengalaman Pak Benny untuk pencarian artistiknya Pak Benny yang sampai muncul visual yang misteri ilahi yang sampai dikoleksi sama Pak Ari Lasso juga istilahnya itu pengalamannya yang paling memorable tuh yang apa? Mungkin bisa diceritakan sih. Saya juga seneng ini eksperimen. Oh, eksperimen. Iya, Eksperimen bahan atau metode? baik metode maupun bahan ya, material. Dua-duanya. Jadi saya memang senang eksperimen, proses itu bagi saya nikmat. Karena di saat kita berproses akan menemukan hal-hal yang kadang begitu saja. Oh ternyata ya kayak gitu. Itu mungkin ya, itu sampai sekarang, sampai saat ini saya juga masih terus eksperimen. Eksperimen gitu. Karena ya untuk menemukan sesuatu itu ya melalui banyak eksperimen. Lebih sering meneliti juga nggak Pak untuk ini? Itu kadang-kadang seneng ya, kayak waktu saya misalkan saya waktu itu temanya semut itu ada pula ada semut pameran tunggal terus kesemutan itu. Kan ada perempuan juga, ada periode yang aku lihat kan ada perempuan, ada semut, ada ini. Waktu semut itu juga meriset juga. Saya pergi ke sawah, saya cangguli rumahnya semut itu, semut sawah itu rumahnya semut bagaimana. Terus, semut api Pak? Ya. Semut api? Apapun, semut apapun. Semut api, semut sawah, semut demi semut, untuk supaya paling tidak saya tahu perilaku semut bagaimana, sampai saya tahu bahwa ternyata semut itu ada semut tentara. Iya. Ada semut yang mencari makan. Itu adalah perempuan. Perempuan. Semut perempuan. Kayak ratunya semut itu. Terus ada ratu. Ada ratu. Ada semut yang mencari, yang selalu sendiri itu. Dia semut pemburu. Maksudnya dia berburu kemana, dia menemukan, ini loh ada makanan. Langsung dia baru ngoleng. Koordinasi ke teman-temannya. Ada tentara, ada. Nah itu juga melalui selain melalui langsung ke lapangan, juga ya dari banyak buku-buku. Kurang lebih. Real semut loh, gak sama di riset itu kalau nggak totalitasnya Pak Dewo ya. Di studio dulu pernah juga saya nyebar roti, nyebar gula di sana, roti di sini. Untuk tahu teknik semut biar makan. Iya, akhirnya dirubung juga gitu kan. Akhirnya ngumpul, ini, ada yang semut, makanan ini senengannya semut ini, kayak gitu kan. Sampai dikategorikan loh. Luar biasa. Wah, keren. Dan itu yang paling memorable ya, yang istilahnya pencarian ininya ya. Nah terus yang sampai, karena mungkin Pak Benny kan melihat hal-hal kecil itu bisa jadi besar jadi kecil kayak gitu ya Pak ya. Maksudnya bisa kayak mentransformasikan, mempertanggungjawabkan dan memvisualkan hal-hal yang besar jadi kecil jadi besar kayak gitu. Kayak Ant-Man guys. Kalau di Marvel Universe itu Pak Benny itu kayak ini Hank Pym yang penemu Pym partikel itu loh. Kayak Ant-Man itu yang bapaknya itu. Ya itu Pak Benny. Jadi nggak jauh-jauh di Marvel Universe di Sidoarjo ada. Ternyata Pak Benny udah duluan. Marvel itu udah Ant-Man itu mungkin tahun berapa itu? Tahun 90-an gitu. Tapi Pak Benny udah nemu analoginya itu dari tahun 90-an juga. Jadi ya versi timurnya di sini ternyata. Keren. Dan itu nggak banyak orang yang tahu kan Pak. Nggak banyak orang yang tahu. Padahal juga mungkin aku yakin juga selain Pak Benny dan kan Pak Benny kan angkatan ya tahun 90-an ya, berarti eksplornya ya. Mulai eksplornya tahun 90-an. Mungkin di tahun-tahun segitu juga banyak seniman-seniman yang seangkatan Pak Benny ya. Mungkin bisa disebut beberapa seniman yang seangkatannya Pak Benny. Ada kalau di Jogja itu kayak Klowor Waldiono itu kan. Klowor Waldiono, terus Mas Samuel Indratma kayak gitu. Kalau Nasirun itu kakak ya istilahnya. Kakak, berarti Om Ugo juga? Om Ugo ya. Untoro, ya.
kakak atau Kakak ya, kakak? ya masih kakak. Berarti Kakak selisih ya. oke oke. Berarti emang banyak dan sama juga menelisik tentang kita beda-beda ya Pak ya, maksudnya ini kan temanya juga beda-beda ya. Iya, iya. Justru itu menarik sih bagi saya. Kalau pameran itu saya sajikan dengan tema-tema gitu kan, tematik-tematik gitu. Karena saya harus, ya itu lagi, belajar lagi ternyata. Harus eksperimen lagi. Jadi kan tentang eksperimennya udah. Nah, terus aku mau tahu kan aku ngelihat juga waktu sempat juga kan kita ketemu di Balap Pemuda Pak ya. Terus aku ngelihat detailnya itu Pak Benny Dewo ini maksudnya stabil banget guys. Tangannya itu. Garisnya itu loh. Maksudnya pola-polanya tuh bener-bener sedetail itu dan aku nggak tahu ya. Aku kan juga repetisi garis Pak. Tapi untuk ngelihat ininya Pak Benny bikin garisnya itu bener-bener sedetil itu, terus sesabar itu, maksudnya kok bisa? Itu kalau kalian lihat ini ada cuplikannya, itu bener-bener detail banget dan itu panjang banget dan itu banyak diulang-ulangi itu jadi kayak dan kita sempat ngobrol tentang lukisannya Pak Benny itu kayak layer by layer. Betul. Jadi kayak layer itu gimana ya penjelasannya? Kayak lapisan demi lapisan ya. gitu. Nah terus ada teknik keroknya juga kan itu ya. Betul. Itu keren banget sih. Maksudnya aku aja yang masih muda aja jujur agak sulit sih untuk bikin kayak gitu. Karena dibutuhkan tangan yang stabil dan harus sabar. Termasuk ritme nafas juga. Kan, mungkin ya keambean itu ya. Nafas berarti. Ya betul. Tentang itu juga. Menahan nafas lah iya. untuk melakukan itu. Maksudnya apa Pak Benny juga latihan kayak yoga gitu ya. Atau ini maksudnya kayak kan ada ya kayak tai chi kayak gitu. Ya, yoga, tai chi ya, gitu. Belajar itu juga Pak? Enggak sih, kalau belajar itu enggak, tapi saya juga melakukan hal-hal seperti itu. Oh, gitu ya. secara pengkaryaan itu melakukan teknik itu juga enggak, ya? maksudnya sebelum berkarya atau apa, ya, warming up gitu ya. Oh, warming up, pemanasannya kayak gitu guys. Ya sambil guyon lah misalkan kayak gitu. Iya. Oh gitu, keren banget sih. Jadi emang itu kan olahraga batin ya. Benar. Itu mindfulness. Intinya Kak. Gitu. Kalau istilahnya anak zaman sekarang mindfulness, Pak. Apalah istilahnya. Nah, ngomong-ngomong tentang mindfulness, kan ini kan kita take-nya tanggal 11 Oktober, sehari setelah World Mental Health Day. Jadi Hari Kesehatan Mental Dunia gitu. Nah, salah satu yang aku pernah baca di risetnya ya Pak ya, salah satu terapi kognitif atau terapi alternatifnya untuk penderita, bukan penderita juga sih, maksudnya untuk pejuang-pejuang kesehatan mental itu juga bisa jadi bisa menempuh kayak kontemplasi kayak gitu. Nah, Pak Benny ini kan secara teknik pengkaryaannya kan sangat penuh dengan kontemplasi dan meditasi mungkin ya sama atur nafas seperti itu. Nah, boleh bagi tips dong Pak untuk istilahnya kayak bisa nggak sih seni itu menjadi terapi? Yang kalau memang bisa jadi terapi, kira-kira apa yang dipersiapkan? Sekiranya kalau memang untuk pejuang-pejuang kesehatan mental di luar sana yang pengen menggunakan medium seni untuk terapi itu, apa sih yang perlu diperhatikan seperti itu? Sangat memungkinkan sih kalau sangat memungkinkan ya, bahwa baik itu melukis atau kita latihan untuk berimajinasi itu tadi dalam tanda kutip merenung atau kontemplasi kayak gitu. Merenung bukan ngelamun ya Pak? Sorry aku potong. Beda. Ya. Tapi bisa saja. Artinya silakan berkhayal melamun atau kontemplasi yang mendalam itu sangat bagi saya itu sangat membantu dan sangat bermanfaat ya. Mungkin bagi kesehatan saya sendiri gitu kan. Supaya tidak bisa mengurangi stres, bisa itu dari hal-hal seperti itu. Salah satunya ya. Itu bagi saya kayak gitu. Tapi memungkinkan sekali kalau kepingin ngilangi stres sedikit-sedikit gitu, ya melukis bisa. Kalau Pak Benny secara penerapannya apa?
journaling juga atau kayak nulis buku harian juga atau cukup melukis saja? Maksudnya kan Saya ada. senang menulis quote-quote kayak gitu kan. Oh, Iya, iya. itu juga kebiasaan saya. Kebiasaan ya, Pak. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kebiasaan quote-quote, maksudnya saya punya imajinasi apa, saya kalau pas ada ballpoint sama kertas atau apa, saya tulis aja. Dan saya kumpulkan aja, nggak tahu itu berguna apa tidak pada saat melakukan, tapi ternyata sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kita baca lagi, kita ulang, oh ternyata aku dulu punya pemikiran atau gagasan seperti ini, atau punya imajinasi seperti ini. Kayak fragmen ya Pak ya, untuk dikembangkan lagi. Kalau enggak ditulis kan biasanya menguap. Iya. Kan sayang. Iya, gitu benar-benar. Keren banget sih. Dan itu konsistensi ya Pak ya, sebenarnya kuncinya dari semua itu konsistensi sih. Mau apapun yang dilakukan tadi di media seni ataupun yang lain, ketika muncul gejala-gejalanya, ya solusinya ya seperti itu, istilahnya bisa diterapkan journaling, bisa lewat nafas juga kayak gitu. Ya, saya melatih itulah, maksudnya mengasah. Ya, semakin saya dalami terus. Artinya saya lucu ini Mbak Rere, saya pernah punya apa ya, imajinasi ya atau hayalan gitu. Waktu itu saya kepingin, itu tahun 2000-an juga. Waktu itu saya kepingin pameran di bulan. Oh. Jadi saya sendiri waktu baca lagi, tak baca lucu. Oh. Ya, tapi di situ merupakan dialog sendiri yang tanya jawab. Oh. Saya kepingin pameran di bulan. Ya. Itu hayalan mungkin aneh-aneh gitu kan, tak tulis. Enggak, memang kepingin gitu. Ya apa cara nih? Ya saya harus paling tidak harus berhubungan sama NASA. Iya. Atau kan? Punya kontaknya badan riset atau apa ya kayak kan? Gitulah. Tapi itu saya tulis, ya hubungan karo NASA. Gawe proposal yang wapi, ya mungkin bisa diterima, mungkin enggak gitu kan. Nah, terus misalnya diterima, ya nggak lukisan cilik-cilik. Ya, kasih. Nah, jawab sendiri. Di tulisan itu. Direkam di apa? Di tulisan ya. Di tulisan. Terus misalnya ada astronot berangkat ke bulan, ya saya titipkan. Nanti sampai di bulan, ya buah naik gitu kan. Wah, tapi nyampe. Tapi nyampe ya, itu sampai sekarang ada tulisannya. Wih. Ya, kayak gitulah untuk maksudnya mencatat ya. Benar. Mencatat sebuah angan-angan atau sebuah imajinasi. Nah, itu penting karena kita untuk berseni rupa juga itu salah satu modal gitu. Kayak kan akarnya gitu. Ya, salah satu modal lah. Salah satu modal yang ya nggak harus modal itu nggak harus duit gitu ya. Maksudnya angan-angan atau apa itu juga bisa jadi modal untuk melangkah, berkarya atau beraktivitas segala macam. Tapi emang benar sih Pak. Jadi emang kalau kita menyimpan angan-angan terus habis itu kita flashback lagi gitu. Ternyata kejadian. Itu kan kayak manifestasi ya. Manifestasi pikiran kita. Kayak kemarin aku juga sempat ketemu juga sama idola masa kecilku yang akhirnya ketemu di Magelang itu Mbak Ayu Ratna itu. Jadi kayak emang dulu aku berangan-angan ketemu sama beliau gitu. Nah, ternyata di tahun 2024 bahkan sempat berkunjung ke kediamannya. Maksudnya kayak, wah ternyata tercapai gitu. Dan gak ada yang salah dengan kita berangan-angan apa kayak gitu. Mau jadi presiden silakan tulis, kita nggak pernah tahu gitu. Ya, istilahnya mimpi apapun lah. Iya, karena ya di situ ruang bebas dan liarnya seorang seniman atau manusia itu, free will-nya itu kayak yang tidak bisa dibatasi sama apapun itu di situ. Apapun ya. Ya mungkin itu salah satu model untuk seniman-seniman ya. Sampai namanya kan Pak Benny Dewo. Nah ini juga sama dikoleksi sama mantan vokalisnya Dewa 19 itu kan juga mungkin sempat gak dulu kebayang bakal dikoleksi dan ini? Kebetulan enggak kan? Iya. Ibarat kayak bonus ya Pak? Ya seperti itulah kurang lebih ya, seperti bonus. Itu kalau Ari Lasso itu kan saya ngefans dengan suaranya, dengan gayanya. Sama. Kita ada kesamaan di situ guys. Jadi kayak berarti sempat ngefans terus habis itu. Nah ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini ya
karya Pak Benny Dewo ini udah dikoleksi sama Pak Ari Lasso gitu, sama Bang Ari Lasso. Nah, itu ceritain dong Pak, gimana kok bisa connect Ya, apa ke Jakarta dulu apa gimana Pak? enggak, itu dari teman ke teman ke teman kayak gitulah. Akhirnya Sampai sampai ketemu, sampai terkoleksi kayak gitu. Ceritanya enggak banyak sih, tapi saya sangat senang artinya karya itu bisa nyampe dan beliau ya, senang dengan karya itu. Wah, itu sudah luar biasa. sudah apresiasi yang wow. Wow. Di luar ekspektasi Pak Benny Dewo ya. Ya, bonus ya. Bonus. Itu jadi judul video ini. Dan itu juga yang karya Misteri Ilahi ya Pak, yang karya pertama Pak Benny Dewo yang dikoleksi sama Bang Ari Lasso gitu. Cuman ada juga yang lainnya kan. Iya. Itu memang Misteri Ilahi itu kalau nggak salah hampir sama kan kayak lagunya. Ya, memang lagunya. Iya benar-benar Misteri. Iya sih. Iya. Aku ingat liriknya sih, soalnya emang kan tahun itu waktu masih kecil ya aku ya. Zaman-zamannya Dewa itu kan masih vokalis Ari Lasso itu kan masih kecil gitu. Nah, kita ngomongin satu yang ini sih yang tadi kita sempat bahas juga Pak di depan itu tentang ini loh. Perlu nggak sih seniman atau perupa muda itu harus keluar dari kota? Misalnya nih asli Surabaya. Ya. Terus harus nggak sih ke Jakarta untuk bisa dilirik sama kolektor nasional atau apa gitu, perlu nggak sih? Secara menurut pengalaman Pak Benny Dewo. Penting kalau kepingin itu sebagai wawasan atau ya maksudnya kita paling tidak mengetahui atmosfer, misalkan atmosfer setempat gitu, kita bikin tahu bagaimana sih ini kita menganalisa kita. Nggak ada salahnya, nggak masalah. Itu kan menambah wawasan gitu kan. Tapi ya tetap jangan lupa dari asal usulnya kan gitu. Itu yang paling penting juga. Artinya kita punya kok potensi-potensi yang kita angkat gitu kan. Ya itu penting juga, tapi tetap jangan lupa dengan asal jati diri kita. Kayak Pak Benny nggak harus tinggal di Jakarta kan. Maksudnya kan Pak Benny juga dikoleksi karyanya sama Bang Ari Lasso juga. Pak Benny juga masih di Sidoarjo aja gitu. Maksudnya nggak harus. Mungkin saya lebih seneng di Sidoarjo atau di daerah gitu kan. Karena saya kalau di Jakarta juga hirup pikuknya saya nggak kuat. Bener sih Pak. Mungkin Jakarta banyak drama ya. Oh, bukan saya ya kalau guys, bukan saya. Tapi ya aku emang nggak cocok juga sih. Bukannya kayak gimana, cuman memang lebih dinamikanya lebih kompleks ya di sana, lebih ketat juga persaingan di sana, kompetisinya. Kadang untuk kita kalau lagi pengen istirahat atau apa kayaknya di sana juga terbatas gitu loh. Untuk tempat kontemplasi dan ritmenya itu siklusnya sana terlalu cepat itu. Benar. Tapi ya bukan suatu keharusan gitu ya. Yeah. Perlu iya, tapi bukan suatu keharusan kayak gitu kan. Betul. Jadi emang ya yang penting itu tadi tujuannya apa ya Pak ya, berkarya itu. Kadang ada tujuan yang berkaryanya masih dikit tapi pengen ekspektasinya terlalu tinggi ya gitu. Jadi terus mengalir aja lah. Berkarya mengalir aja. Karena hidup itu perlu jeda, Pak. Iya. Hidup itu perlu jeda. Dan itu juga salah satu yang aku riset tentang Pak Benny Dewo itu yang menarik itu adalah tentang menyadari dan memaknai kesunyian dan momen-momen hampa kayak gitu kan. Iya. Pernah saya di saat saya kontemplasi gitu. Dan berkali-kali gitu saya masuk ke batin ya, nurani di kedalaman, dan semakin dalam itu ternyata kedalaman itu semakin dalam, tak terbatas, infinite. Iya. Infinite. Tak terbatas. Seperti angka 8 ya. Semakin dalam, dia semakin dalam. Iya. Jadi tidak sampai pada titik batas, tidak ada. Itu menarik bagi saya, menarik. Wow. Tuh
nggak tahu ini kayaknya Rocky Gerung juga. Filsafat banget ini guys. Emang dalam pembahasannya. Karena aku ketika Mbak Beni ngomong kayak gitu, aku kebayangin tuh, iya emang bener sih. Emang bener sih. Sama kayak alam semesta kan juga tak terbatas Tak kan. terbatas. Itu cuman kayak butiran debu atau Iya. mikroba mungkin ya. Kalau Mungkin selama ini yang diisukan, diberitakan itu ya manusia sendiri yang membatasi. Iya benar-benar. Sebenarnya ya menurut saya tidak ada batasnya. Nah, Itu cuman ya menarik. benar. Tapi emang karena diimbangi juga dengan cokro manggilingan itu, jadi ya tetap harus sadar tentang siklusnya itu. Jadi nggak harus ngotot di atas terus kan Pak. Ya maksudnya kan siklus itu berputar gitu loh. Iya. Jadi nggak ya memang nggak terbatas, tapi juga harus menyadari keterbatasan juga. Betul, gitu. betul. Asik. Dalam nih guys, dalam nih. Ya, Keluar quotes berapa banyak ya? Mungkin karena sudah umur itu ya, artinya mikirnya yang aneh-aneh gitu ya. Tapi emang ini sih Pak, maksudnya walaupun dalam gitu untuk saya yang masih muda ini untuk memahami itu juga masih paham sih. Maksudnya Gitu ya. nggak bukan yang kayak Sesuatu yang iya yang susah banget kayak gitu nggak. Mungkin aku nggak tahu ya. Kalau untuk aku sih nggak terlalu susah untuk memaknai itu. Tapi untuk penonton ya semoga paham. Kalaupun nggak paham silakan tulis di kolom komentar. Kan itu kan fungsinya diskusi. Nah aku juga berharapnya konten Earth Talk atau bicaraan bumi ini sebenarnya ya nggak lepas dari diskusi. Karena itu Pak sedikit banyak itu art kan ada artnya gitu ya kan. Nah itu juga ternyata di bumi tanpa seni itu ya kering. iya. Ya ibarat bumi tanpa air nggak ada kehidupan kayak gitu. Ya. Penyeimbang kan itu. Nah di pameran yang ke-8 ini Pak Bedi kan udah mengeluarkan karya 70 karya. Nah udah berapa banyak Pak karya yang udah dibeli? Asik. Waduh, ada tapi jumlahnya tidak tak sebutkan. Iyalah. Rahasia. Tapi ada. Ada dan terang ya Pak ya. Kedepannya terang ya Pak. Mungkin kalau ke sini baru tahu. Iya. Makanya, ada tapi rahasia. Dan kalau pengen tahu karyanya Pak Beni yang dikoleksi sama Ari Lasso itu kayak gimana atau apa, ya berkunjung ke Beni Dewo. Di mana? Di Sidoarjo. Di Sidoarjonya mana? Ya langsung ke IG-nya Pak Beni Dewo. Beni Dewo ya Pak ya. Beni Dewo. Nanti aku cantumin di sini juga. Nah, terus Pak Beni kan ini pameran tunggal yang ke-8. Nah, ada target nggak sih Pak sampai pameran tunggal tuh sampai berapa atau ada pengen cukup aja nih 8 karena 8 kan infinite tuh. Oh ya. Dipas-paskan, dikaduk-kaduk kan. Cocokologi. Iya. Enggak lah kalau selama saya masih punya gagasan dan saya masih mau belajar, bereksperimen, terus mau berpikir ya enggak tahu sampai saya enggak bisa membatasi, artinya itu akan berjalan terus. Nah, itu tadi selama dasar itu tadi masih oke ya, eksperimen, belajar kayak gitu. Karena saya senang berpikir, gagasan, ada ide dan menarik dan bisa mudah-mudahan sebenarnya itu sebagai cermin bagi saya sendiri sih. Iya. Jadi karya-karya yang saya visualkan itu merupakan cermin bagi saya sendiri. Kalau saya melihat saya bisa kok belajar dari apa yang saya visualkan. Nah, itu kan menarik. Ada dialog akhirnya. Ada dialog kayak gitu karya. kan. Iya. Ya harapan sih bisa menjadi inspirasi bagi sekeliling saya. Benar. Baik itu kecil maupun besar kan. Jadi ya memang tidak membatasi juga ya Pak ya. Tetap dari prinsip yang ya dengan ketidakterbatasan ini. Kita juga jangan sampai membatasi diri. Iya. Tetap pantang guys, pantang. Kalau kita mampu ya kenapa enggak kan. Benar. Yang penting ada niat, ada usaha, udah ini hasilnya terserah. Tapi overall ini positif ya Pak ya, positif banget sih. Aku lihat ini trennya juga banyak konten kreator juga yang udah ngulik karyanya Pak Beni Dewo. Karena emang
Ya pameran tunggal itu emang ya kayak tadi yang kita sempat singgung ya, maksudnya pure. pure dan nilainya tuh beda sama pameran bersama kayak gitu. Tapi tidak mengesampingkan pameran bersama. Iya. Balik lagi. Semua sama pentingnya lah. Semua sama pentingnya. Yang penting kreasi terus lah ini. Nah, Pak Benny Dewo, ini belum akhir sih. Maksudnya masih seru sih ngobrolnya gitu. Tapi nanti kebatas durasi juga kan panjang ini. Tapi ini aku pengen tahu tentang harapannya Pak Benny sih, maksudnya untuk teman-teman, untuk perupa-perupa di luar sana, entah perupa muda ataupun sama perupa senior dan segala macam. Apa sih harapannya dengan local wisdom, dengan proses berkarya, apalagi yang khususnya local wisdom ya Pak ya? Iya. Maksudnya harapannya Pak Benny tentang seni dan budaya yang berkaca ke local wisdom apa Pak? Harapannya? Harapannya kalau misalkan kita mau menggali local wisdom itu dan kita populerkan kan, dengan sekup kecil dulu. Artinya sekup kecil itu nanti akan berdampak kepada sekup besar, menjadi sesuatu yang tersoroti gitu. Benar. Ya kurang lebih itu sih. Kayak ria air gitu ya Pak? Iya, tapi local wisdom itu sangat kalau ngomong tentang Nusantara ini, Indonesia ini sangat kuat sekali. Yang perlu digali itu masih banyak. Masih banyak sekali. Dan masih terbuka peluang banyak banget buat. Dan agak ekstrim ini Mbak Rere ini, saya juga enggak banyak ngomong tentang, saya punya pikiran bahwa masa lalu itu adalah masa depan. Masa lalu adalah masa depan. Mungkin agak ekstrim tapi kok ya. Tapi itu tergantung persepsi orang ya. Ini saya. Tapi di masa lalu itu ada kejayaan. Di masa lalu itu juga ada kebangkitan. Ya kalau kita ngomong alien, kita ngomongin suku Maya, teknologi pada saat itu apa sih, ada apa enggak sih? Itu tadi aku geserin Pak, biar orang enggak. Kan kalau masa lalu itu ada juga konspirasi yang jadi kejatuhan dan ini. Enggak, kita arahin dulu ya Pak. Udah aku sabu Pak. Biar agak yang positif aja deh. Soalnya kan bayangannya di masa lalu itu juga, kalau orang Indonesia kan ada penjajahan, ada ini kan juga kayak ya dualisme itu kuat banget gitu loh, yang positif sama negatif itu. Ya selalu itu paket itu. Iya paket. Kita positif aja Pak. Positif vibe. soalnya ya emang agak rawan sih kalau ini. Iya betul. Cuman emang Pak Benny udah menyadari ya kalau ada apa kebangkitan masa lalu itu, maksudnya masa lalu itu bakalan jadi masa depannya dan kebalikannya gitu. Iya, kalau kita mengacu pada dasar siklus kehidupan, ya otomatis. Mulai ke sana ya Pak ya. Ya otomatis ya. Itu otomatis. Ada kan gambar saya yang istilahnya dari awalnya dari titik menjadi garis dan kembali ke titik, itu kan juga ada. Iya sih benar-benar. Ya kalau kasar gitu kita ngomong alfa omega kayak gitu kan. Harapannya tadi kan udah ini ya Pak ya, tentang siklus kehidupan, terus juga sedalam apa Pak Benny memaknai masa lalu kayak gitu kan ini ya. Nah, kalau ngelihat sekitaran, ternyata positif nih. Dan OTW Bom Seni part lanjutan nggak? Soalnya ada yang komen Pak, ada yang komen yang kemarin aku ngobrol sama Ugo Untoro, nyinggung tentang bom seni. Nah, bom seni kan fenomena di mana karya seni itu benar-benar bisa membuat seniman dan ekosistem seni itu makmur lah, ya kan. Nah, Pak Benny Dewo sebagai orang yang melihat masa lalu, sebagai cerminan untuk masa kini dan yang akan datang, kira-kira melihat fenomena yang terjadi di sekitaran keseni rupaan khususnya itu, bisa nggak menuju ada bom seni lagi gitu? Kalau Bung Ugo mungkin lebih paham ya. Wah itu jago itu. Nah, tapi tetap bahwa itu pasti ada lah. Itu harapan positif siapapun lah.
Atau di skala Jawa Timur, menurut Bapak siap nggak Jawa Timur untuk ibarat sangat siap. siap banget? Seniman Jawa, perupa Jawa Timur kan juga banyak yang belum muncul itu kan banyak. Tapi yang Potensinya juga. serius kan masih banyak. Jawa Timur cukup banyak sih. Jawa Timur, halo gubernur, halo gubernur, wakil gubernur, pokok disoroti dan mulai jadi salah satu fokus utama ya untuk ininya. Karena udah mulai, ya kalau dari Om Uko sendiri emang tentang bom seni sih memang ada gejalanya untuk kesana lagi, apalagi melihat ya memang ada faktor-faktor yang mungkin bisa jadi ada bom seni selanjutan kayak gitu. Ya hampir semua lah. Tadi juga harapan Pak, itu. tadi juga Pak Benny kecium juga kan gitu. Nah cuman kayak gimana kan kita ya biarkan semesta bekerja lah ya. Nanti kalau kita spill terlalu banyak nanti gak jadi elemen surprise guys. Cuma tadi sempat aku dikasih tahu sama Pak Benny. Ya semoga harapannya bisa terrealisasikan ya Pak. Ya, apa yang kita obrolin tadi. Betul. Karena memang kadang soalnya kayak gini Pak, apa yang kalau di aku ya, apa yang diomongkan, kalau kita terlalu banyak merepetisi itu, malah jadi gak kejadian kayak gitu. Bisa jadi. Bisa jadi, makanya ya cukup tahu, ya udah, biar alam bekerja gitu, biar semesta bekerja gitu. Tapi kita harus siap ya Pak ya untuk wajib kalau itu wajib siap lah. Dari portofolio, dari karya, layak atau enggaknya, terus belum lagi yang kayak pertanggungjawaban itu juga perupa itu harus bisa apa sih karyanya itu mendeliver apa sih? Maksudnya menyampaikan karyanya ngomongin tentang apa kayak gitu. Ya, tentang Imaginer itu menurut Bapak kan besok tanggal 12 ini hari terakhir. Betul. Dari rangkaian Imaginer dari September sampai Oktober ini tercapai nggak dari apa yang mungkin ekspektasi Pak Benny? Saya senang, artinya justru pameran di Rumah Budaya ini kan banyak anak-anak kuliah, jadi saya bisa sharing untuk ya saling belajar sebenarnya, saling belajar. Mereka kepingin tahu proses saya juga pengen tahu apa sih yang dilakukan anak-anak sekarang kayak gitu. Jadi ada edukasi nih yang menarik. Saya bercerita tentang proses selama ini itu yang anak teman-teman adik-adik itu banyak tanya-tanya secara kritis gitu kan, ya itu menarik. Ya untuk modal untuk melanjutkan perjalanan berkreativitas bagi adik-adik, ada edukasi juga. Itu target edukasi itu yang tercapai. Saya senang sekali. Karena emang potensi Pak Benny untuk ini tuh, kalau aku menilainya tuh Pak Benny bukan tipe orang yang pelit ilmu gitu. Maksudnya kasarannya ya istilahnya tuh kayak pelit ilmu, enggak. Bener-bener monggo, mau apa monggo, atau silakan bertanya, saya jawab kayak gitu. Jadi emang, dan walaupun bukan akademisi seni, nah itu yang aku apresiasi. Dan selama ini pun juga aku ketemu sama seniman-seniman yang otodidak itu juga kebanyakan juga ya sangat welcome gitu. Sangat welcome, walaupun sama-sama welcome-nya ya, dari tidak mengesampingkan akademis atau enggak. Yang penting kayak udah kita punya pengetahuan apa, ya kita share. Mau berbagi lah dengan pengalaman yang kita punya, yang kita jalani. Benar. Apalagi di zaman sekarang ya Pak ya, maksudnya kayak ya kalau nggak kita berbagi ya mau gimana, maksudnya jangan egois juga kan kayak gitu kan intinya kayak gitu. Keren banget sih Pak Benny. Udah berapa banyak teman-teman yang belajar atau secara intens pengen pelajari ilmu dari Pak Benny tuh udah berapa banyak orang-orang yang benar-benar intens belajar sama Pak Benny? Saya sih senang diskusi sama siapapun gitu kan. Dan kalau ngobrol itu ya ngobrol dengan misalnya pemikiran-pemikiran liar itu lebih menarik. Artinya kemungkinan itu lah, itu yang membuat menjadi betah
Iya. untuk ngobrol daripada yang sudah ada relnya gitu kan. Benar. Jadi Daripada untuk yang pakai. mengasah apa sih liarmu mikir apa sih saja deh yang selama ini ya kayak gitu. Itu banyak sekali teman-teman yang sepaham artinya. Dan harapannya juga semoga generasi mudanya juga bisa melanjutkan estafet. Itu yang paling penting adalah itu. Generasi muda sekarang, generasi yang zaman-zaman instan seperti ini, artinya jangan sampai lupa dengan apa yang kita miliki, bisa kita obrolkan lebih menarik, berpikir ulang. Terus ya itu tadi, selain berpikir ulang yaitu kita berimajinasi yang liar, mungkin bisa kita bisa mengerucut, menemukan sesuatu. Nggak tahu, maksudnya itu nggak tahu, tapi tetap itu penting gitu. Yap. Dan intinya memanusiakan manusia. Ya. Itu penting banget, penting banget. Jadi ya segitu dulu ya guys ya untuk konten kali ini, karena ini keren banget sebenarnya, bisa dilanjut. Nggak bisa berhenti nih. Nggak bisa berhenti nih, mungkin ada part 2, part 3-nya ya, tapi ya beda bahasa dari ini. Pak Benny, thank you banget. Terima Sama-sama, kasih Mbak Dede, sekali ya. untuk berbagi informasi, pengalaman, dan banyak banget yang bisa kita pelajari dari Pak Benny Dewo, dari yang tadi kita udah bahas sih hampir dengan durasi ini. Tapi mungkin next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Bisa, dengan bahasan yang topik berbeda, dengan topik berbeda. yang berbeda gitu. Tapi menarik sekali ngobrol sama Pak Benny Dewo. Thank you so much. Sama-sama. Semoga kedepannya tetap bisa berkarya dan bisa menyalurkan ilmu-ilmunya kepada teman-teman muda dan generasi muda. Sehat selalu dan sukses. Terima kasih Pak Benny, guru saya guys. Semangat, salam seni dan budaya. Jangan lupa subscribe dan like, komen bahwa ini kalau kalian suka. Dan see you next time, seniman-seniman lainnya. Salam seni dan budaya, dadah.